apa ya? Apa ya? Jadi Garuk-garuk. sebaiknya kita mengkaji apa? Orang psikolog pasti tahu. Orang ahli psikologi pasti tahu dengan gelagat seperti ini. Apa ya? Mencari literasi dari berbagai berbagai kajian literasi. Jadi kajian literasi yang mana lagi, Bapak? Apakah ini boleh atau tidak boleh kan? Ada benernya juga pernyataan dari Menteri Agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ada video baru yaitu di mana Kementerian Agama yang datang berkunjung ke Al Zaitun, dan di situ saya melihat beberapa hal yang tidak lain tidak bukan adalah suatu kejanggalan dan keanehan lagi. Ya, memang selalu janggal dan selalu aneh Al Zaitun ini apapun yang dilakukan. Termasuk yang satu ini, yaitu dimana ketika saya menyimak video tersebut, ada beberapa hal yang justru membuat saya tidak bisa habis pikir, ngapain Kementerian Agama ke Al Zaitun kalau hanya untuk membenarkan dan mengikuti instruksi serta mendengarkan ceramah dari Panji Gumilang. Sama sekali tidak ada sanggahan terhadap penyimpangan yang sudah dilakukan. Terlebih-lebih ada suatu statement atau pernyataan yang sebelum saya membahas hal yang paling pokok, teman-teman, di situ ada penafsiran yang tidak tepat kalau salaman begini kan ya teman-teman, atau berjabat tangan. Itu kalau menurut tafsir Panji Gumilang, salaman atau berjabat tangan bukan begini, tapi gini. Nah, angka 11 terus salaman. Salamannya jangan begini. Nah, baru kita bilang tasofahu ya bil berjabat tangan antara SMK dan SMK. Hilang semua perasaan. Memang tidak salah ya, tos begini tidak salah. Ini juga tos, ini tos gitu. Tapi kalau yang namanya berjabat tangan seperti yang diajarkan Rasulullah, berjabat tangan adalah salaman. Nah, ini salaman namanya, bukan tos. Jadi beda antara tos dan jabat tangan. Oke, itu tidak perlu dipermasalahkan, nggak masalah itu. Cuman aneh menurut saya. Terus yang berikutnya, dimana ketika Menteri Agama datang ke situ dan diwawancarai, itu yang buat saya geleng-geleng lagi. Yang membuat saya semakin yakin bahwa backingan atau apa yang ada di belakang Al Zaitun ini begitu powerful dan bukan hal yang biasa, teman-teman. Apalagi syekhnya Al Zaitun ini, Panji Gumilang, berada di pihak Israel, berada di pihak Yahudi. Tidak membela Palestina dia, tapi membela Yahudi. Karena apa? Orang-orang Israel ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Hei, Panji Gumilang, Nabi Muhammad itu juga keturunan Nabi Ibrahim dari anaknya yang bernama Ismail. Siapapun, nasab apapun, keturunan dari siapapun, apabila itu melakukan pembantaian, penjajahan, hal yang tidak benar dan tidak dibenarkan dalam syariat, maka itu tidak patut kita bela, sekalipun itu keturunan Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Nuh juga ada yang tidak patut kita bela, tidak patut kita ikuti, seperti Kan'an. Anaknya Nabi Adam juga ada yang perlu kita ikuti, ada juga yang tidak. Ya, ada juga yang melakukan pembunuhan anaknya Nabi Adam. Apakah kita patut untuk mencontohnya? Tidak. Dan begitu pula dengan keturunan Bani Israel. Meskipun mereka Bani Israel, teman-teman, terkhusus Panji Gumilang, Al Zaitun, pecinta Al Zaitun, ketahuilah orang-orang Yahudi atau di Israel sana itu bukan murni orang-orang Israel, tetapi mereka adalah aliansi dari berbagai macam negara yang datang ke situ, menempati tanah Israel itu. Ada Inggris, ada Belanda dan lain sebagainya. Jadi bukan murni keturunan Bani Israel. Oke teman-teman, mungkin itu adalah cerita singkat sejarah dari Israel ya, atau Israel yang dibela Panji Gumilang. Sekarang kita mau mereaction seperti apa gelagat, cara bicara dan penyampaian dari seorang Menteri Agama yang kemarin datang ke Al Zaitun. Sangat membagongkan kalau menurut saya. Apa yang Bapak dapatkan selama kunjungan di Zaitun ini, Pak? Langsung garuk-garuk. Ada hal yang kami. Jadi dari pertama dia santai wajahnya, lalu ketika ditanyakan oleh ya wartawan atau apa itu dari pihak Al Zaitun, dia langsung kayak mikir gitu, mikir apa yang mau diomongin. Jadi kelihatan sekali ya teman-teman, orang yang ahli psikolog pasti paham dengan gelagat seperti ini. Lanjut dulu. Tentang apa yang selama ini menjadi viral, gimana Pak? Gimana tanggapannya? Ya, memang jadi kemungkinan jadi ada satu kegiatan yang menurut sebagian masyarakat itu tidak
Tidak. biasa. Tapi dari Bukan tidak biasa, Pak. Menyimpang sudah. Gimana mungkin kita tidak melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak menyimpang dan menganggapnya biasa-biasa saja. No, malah kalau kita menganggapnya biasa-biasa saja, ini akan membuat kita sebagai seorang muslim akan menormalisasi nanti cara ibadah seperti itu. Sedangkan jelas di situ hadisnya sahih, ayatnya ada, keterangannya ada, tafsirnya ada, bahwa apabila engkau hendak mendirikan sholat berjemaah, sudah dituntun oleh Rasulullah. Rasulullah yang menuntun. Tetapi apa? Mereka melakukannya dengan sesuai akal dan pikirannya sendiri. Menggunakan tafsir dengan akalnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu kita menganggapnya sebagai hal yang normal gitu, biasa. Lanjut dulu. syariat, menurutkan kajian berbagai sumber ya Sumber tidak apa? ada yang apa namanya Yang katakan menyimpang itu dari Menyimpang. syariatnya kan gitu. Oke. Jadi hanya tidak lazim. Tidak lazim. Oh, jadi itu warganet ini menganggap bahwa sistem ibadah atau cara ibadah Al-Zaitun itu menyimpang. Menurut kementerian ini, Menteri Agama ini, no, itu tidak menyimpang, tapi hanya tidak lazim katanya. Tidak lazim. Bagaimana mungkin itu tidak lazim? Itu penyimpangan, ya Allah. Ada apa ini ya? Menteri Agama datang ke situ, Departemen Agama datang ke situ, bukan untuk memberikan sanggahan, teman-teman. Jadi jangan berharap lebih, karena mereka ke sana hanya untuk manggut-manggut saja, hanya manut-manut saja kepada apa yang dikatakan oleh Panji Gumilang. Ya, makanya saya selalu menyarankan, makanya saya selalu meneriakkan di video-video saya bahwa segeralah buat dialog ilmiah. Ya, buat dialog ilmiah. Jangan sampai pemahaman seperti ini berlarut-larut dan menjadi sistem ibadah yang dibakukan oleh Al-Zaitun nantinya. Akan menjadi syariat baru ini nanti. Tata cara sholat yang seperti itu. Dan akan menyamakannya dengan Masjidil Haram atau di Mekah sana. Sholat dengan bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Itu namanya udzur itu. Na'udzubillah. Lanjut dulu. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada netizen, Pak, supaya tidak terjadi benturan-benturan di media sosial, Ya, Pak? benturan-benturan. Karena apa? Yang mereka lakukan memang membentur-benturkan antara pemahaman orang-orang terdahulu dengan pemahamannya Panji Gumilang. Sehingga Panji Gumilang di sini memberikan tafsir-tafsir yang sangat berbahaya terhadap peribadatan umat muslim. Ya, banyak dikecam dan banyak ditentang. Bahkan orang sekelas Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro memberikan pernyataan, saya lebih baik tidak sholat daripada sholat yang seperti itu. Begitu katanya. Coba kita lanjut. Bagaimana pernyataan dari Menteri Agama ini? Apa ya? Apa ya? Jadi Garuk-garuk. sebaiknya kita mengkaji apa ya? Orang psikolog pasti tahu. Orang ahli psikologi pasti tahu dengan gelagat seperti ini. Lanjut. Apa ya? Apa ya? Mencari literasi dari berbagai Literasi berbagai. kajian literasi. Jadi Kajian literasi. Literasi yang mana lagi, Bapak? Literasi yang mana lagi yang mau kita cari? Mau mencari literasi dari Muhammadiyah gitu. Tetap pihak Muhammadiyah tidak membenarkan hal seperti itu. Tidak membenarkan penyimpangan. Menempatkan orang Kristen di dalam barisan jemaah. Terus menempatkan wanita di paling depan. Terus ada 3 imam. Katanya di samping itu imam cadangan. Apabila katanya terjadi sesuatu pada imam utama. Jadi setelah ada penyebutan imam utama, berarti yang di samping itu imam kedua dan ketiga gitu. Tetap teman-teman, penyampaiannya atau penafsirannya di situ ada 3 imam dan itu menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Di Muhammadiyah tidak dibenarkan sistem ibadah seperti itu. Meskipun sah tapi tercela. Na'udzubillah. Di dalam NU juga tidak ada ya. Mau mencari literasi di seluruh dunia tidak akan menemukan sistem ibadah seperti di Al-Zaitun. Dan kita menganggapnya itu tidak menyimpang. Ya kita ini yang nggak beres ini. Kalau kita melihat sistem cara ibadah seperti itu, bukan cuma sistem ibadahnya, nyanyi-nyanyi salam Yahudi, memberikan hal-hal yang pembelaan kepada orang-orang Israel dan lain sebagainya. Itu menurut kami Muslim yang menyimpang. Apabila ada Muslim dan dia tidak membela kepentingan Palestina dan terlebih dia condong kepada Israel, kepada Yahudi, maka dia adalah Islam atau Muslim yang menyimpang. Ideologinya menyimpang, ibadahnya menyimpang, tata cara bersyariatnya menyimpang, tata caranya bermadzhab juga menyimpang. Bagaimana mungkin menjadikan Bung Karno sebagai imam madzhab? Aduh, dan itu gak menyimpang katanya. Itu tak lazim cuma. Dan kita butuh literasi lagi untuk memberikan pernyataan kepada penyimpangan itu. Dan itu bukan menyimpang katanya. Itu cuma nyeleneh. Itu cuma tak lazim. Lanjut dulu. Tidak hanya melihat dari sisi sudut ilmu saja, tapi harus mengkaji berbagai macam delegasi. Delegasi ilmu.
Justru tanpa ilmu bagaimana bisa menafsirkan? Ilmunya seperti apa? Kalau kata Kiai Ahmad Zahro, ilmunya Panji Gumilang cuma seujung kuku, ya. Seujung kuku, dia tidak paham fikih. Dia hanya memiliki kewibawaan sebagai seorang pimpinan dari Ponpes Al Zaitun. Seperti itu. Tapi kalau dari segi ilmu fikih, dia gak ada, teman-teman. Gak ada sama sekali. Seujung kuku katanya. Dan kita masih disuruh untuk mencari literasi. Naudzubillah, semua literasi, semua literatur agama di seluruh dunia, dari awal, dari dulu, ya, dari tabi'in sampai sekarang, cara ibadahnya sama. Karena sumbernya sama, dari Quran dan Al-Hadis. Kalau Al Zaitun ini sumbernya dari mana? Berlapang-lapanglah. Al-Mujadilah ayat ke-11, itu majelis ilmu, bukan sistem beribadah. Naudzubillah, ini tidak mengutip hadis sama sekali. Dan tiba-tiba Menteri Agama datang ke sana hanya untuk ngangguk-ngangguk dan menyatakan ke publik itu bukan penyimpangan, tapi itu hanya tidak lazim. Allah. Dan kita masih disarankan untuk mencari literasi katanya. Literasi apa lagi yang mau kita cari? Naudzubillah. Apakah ini boleh atau tidak boleh kan? Tapi ada benernya juga. Apakah ini boleh atau tidak? Ada benernya juga pernyataan dari Menteri Agama ini. Makanya Menteri Agama, Anda memiliki power, Anda memiliki tanggung jawab untuk mengundang pihak dari Al Zaitun untuk debat ilmiah dengan MUI, dengan PBNU, dan Muhammadiyah. Karena ketiga inilah yang memiliki peran penting di dalam peribadatan umat muslim di Indonesia. Harus diadakan debat ilmiah. Agar apa? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Coba kita lanjut dulu. Sosok Syekh seperti apa sih, Pak? Sosok Syekh. Kalau secara pribadi saya itu terbuka gitu ya, bisa menjelaskan, kemudian ya apa garu-garu yang menjadi kuping kiri, kontroversial kanan di gitu. masyarakat yang viral itu kami diskusi kan gitu. Jadi ya saya lagi katakan, jadi sesuatu yang tidak lazim kan gitu, yang tidak lazim, maka saya seperti itu. Tapi setelah kami ngobrol diskusi panjang lebar, ternyata adzan dan sholat itu pernah sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya kan, sebelum COVID sudah dilaksanakan seperti itu, seperti sholat, seperti adzan itu hanya baru terekspos di belakang sekarang ini kan. Oke. Berarti memang sudah dilakukan sejak sebelum corona. Jadi sebelum corona memang sudah dilaksanakan sistem seperti itu. Tapi banyak sekali alumni-alumni yang berpegang kepada jalur yang lurus menyatakan bahwa itu menyimpang. Mereka dulu tidak melakukan itu. Apa yang disampaikan oleh orang Kementerian Agama tersebut, bagi saya pribadi, itu tidak sesuai harapan. Ya, tidak sesuai harapan kita sebagai seorang muslim yang selama ini menunggu adanya debat ilmiah, menunggu adanya sanggahan dari setiap apa yang mereka lakukan. Pembaharuan. Ini adalah pembaharuan. Seperti yang mereka lakukan, bahwa mereka berpegang kepada mazhabnya Bung Karno untuk melakukan pembaharuan. Jadi sudah ada beberapa pembaharuan di dalam Al Zaitun. Dan apakah kita wajib diam di sini? Nah, di sini saya mendapat satu poin yang sangat penting, di mana tadi orang Kementerian Agama itu memberikan pernyataan untuk mencari literasi lain, agar apa? Ya, agar kita bisa menyatakan ini benar gak, ini boleh gak seperti ini. Dan ini adalah clue atau kisi-kisi agar ke depan segera ada forum untuk membuka debat ilmiah antara orang MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah beserta Al Zaitun. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan atas pembaharuan yang mereka lakukan di dalam peribadatan. Begitu. Kita support terus. Kita akan selalu naikkan tema ini atau isu ini agar bisa clear, bisa selesai dengan debat ilmiah secara terbuka dan live. Begitu.